Salam Garuda, salam Indonesia, salam NKRI. Saya di sini bukan ingin nyarin siaran langsung sepak bola. Saya sengaja pakai baju ini karena saya bangga. Terlepas dari prestasi apapun yang didapat oleh timnas kita, saya tetap bangga sebagai bangsa Indonesia. Kali ini saya akan bahas tentang bagaimana sih cara kita meng-attract quality client. Ini teringat sekitar 7-8 tahun lalu saat saya memulai usaha saya di bidang creative agency ini. Tentu saja yang namanya usaha rintisan, usaha yang baru dimulai, belum punya klien, belum punya portfolio, belum punya pengalaman. Saat itu, 1 sampai dengan 2 tahun awal itu hampir 100% klien kita ya kita dapat dari teman-teman kita. Teman di sini bisa benar-benar kita kenal ataupun kenalannya teman kita atau kenalan dari kenalan yang datang akhirnya ngerti kita seperti apa. Akhirnya mereka beranilah memberikan kerjaan seperti kepada kita. Kita pun memberanikan diri untuk mengerjakan proyek-proyek dari mereka. Ya, jadilah mereka jadi klien kita. Bagusnya tentu kita dapat pendapatan, pemasukan, bayaran, fee, segala macam. Yang kedua, kita membentuk portfolio. Waktu itu learning saya adalah saya berani untuk memulai usaha ini padahal saya belum punya networking. Saya yakin banget setelah katakanlah 17-18 tahun saya bekerja di dunia marketing, komunikasi sama brand di beberapa perusahaan, lalu saya membentuk perusahaan ini, saya pede banget. Yang ternyata setelah saya memulai usaha ini tidak semudah itu, tidak semudah di buku. Ya sudahlah, itu learning saya. Tipsnya adalah buat teman-teman kalau ingin memulai sebuah usaha, coba pastikan dulu, tes dulu apakah usaha itu benar-benar sudah bisa kira-kira prospektus nggak, sudah punya prospek atau belum, kita udah punya networking untuk menjalankan langkah-langkah awal belum. Kalau belum, mungkin perlu dipertimbangkan secara lebih matang. Tadi melanjutkan yang tadi, 1-2 tahun awal semua klien yang kesini adalah teman-teman kita, tapi kita dapat pendapatan, kita dapat portfolio. Jeleknya, namanya temen, kalau datang pasti minta harga temen, bener. Harga temen di Indonesia ini ya diasosiasikan harga temen. Harga temen ya harga yang murah, harga yang apa ya, di bawah market, harga yang bukan sesuai dengan market, ya kan? Ya untuk awal-awal oke lah, kita terima semuanya segala macam. Tapi setelah itu kan kita harus realistis, kita harus jadi orang yang pragmatis. Namanya perusahaan ya harus menghasilkan laba. Perusahaan itu harus dapat pendapatan atau penghasilan untuk running, untuk keep running, untuk menggaji pegawai, untuk overhead, untuk investasi alat-alat semacam ini. Itu nggak bisa dihindarkan. Nah, kalau kita keep kayak dapat harga temen yang istilah harga diskon, harga murah di bawah pasar, ya boncos, ya kan? Biasa kalau kita klien normal itu mungkin datang ke kantor kerjakan pekerjaan mungkin revisi 1-2 kali sesuai dengan perjanjian atau MOU atau quotation atau kontrak atau apapun itu. Tapi kalau namanya temen, kadang-kadang nggak ada MOU, kadang-kadang nggak ada kontrak, udah revisi 1-2 kali, minta ketiga kali, keempat kali, ya ribet. Padahal biaya-biaya pegawai kita, belum listrik, belum alat depresiasi, belum juga yang kayak sesimpel minum kopi, minum teh itu bakal lebih parah gitu loh. Itu kan nggak bisa lama-lama. Ya saya bersyukur sih dapat teman yang banyak yang yang membantu usaha saya di awal gitu loh. Lagian sampai kapanpun saya amat sangat percaya kalau usaha seperti saya yang saya jalanin ini ya bakal butuh networking. Temen, hubungan baik dengan orang lain itu adalah sebenarnya dasar dari sebuah usaha buat saya. Tapi again, yang tadi saya bicarakan beda ya. Ini teman-teman yang kadang-kadang terkesan lama-kelamaan saya sadar bahwa mereka kok cuma manfaatin saya aja nih. Karena tahu saya punya studio, punya tools, punya equipment, punya orang, punya resource, mereka datang ke sini. Suatu ketika saya pernah ngetes. Suatu hari nanti saya menaikkan harga sudah harga normal. Katakanlah harga normal market, diskon dikit aja 10-20%. Karena biasanya harga temen tuh separuh loh, 50% diskon. Apakah mereka akan tetap ke sini? Ataukah mereka kabur? Faktanya, setelah saya coba naikin aja sudah harga market, mereka nggak pernah datang lagi ke sini. Gampangannya kayak gini, mereka biasa seperti biasa nelpon, gue ada job ini nih, bla 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 bla. Gue punya budget
25 juta katakanlah, padahal harga market mungkin 60-80 juta. Biasanya saya terima, tapi saat itu saya naikin aja. Kayaknya kalau 25 sekarang nggak bisa deh, mungkin bisa kasih kita 50. Oh coba ya nanti, biasa nama teman kayak gitu basa-basi. Coba nanti kita akan balik lagi. Abis itu nggak ada, ternyata setelah kita tahu mereka pindah ke tempat lain. Kan bangke kalau gitu-gitu kan, kayak lu giliran saya mulai ini mereka bangke banget gitu loh. Justru sebenarnya menurut saya, kalau lu ngaku temen gue, pas saya lagi butuh, saya lagi mulai usaha, bantu dong, kasih harga yang pantas gitu loh, yang buat kita tetap keep running. Nah kalau kayak gini kita naikin dikit aja, belum selesai harga market lu kamu udah pergi kabur, gak datang lagi, ya bangke gitu loh, nggak males gitu, apa ngapain gitu loh. Itu sih awal-awal itu. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana sih kita attract quality client yang katakanlah temen, tapi yang bener-bener temen yang tulus, yang gak cuma manfaatin kita doang gitu. Ingat ya tadi saya udah berkorban 1-2 tahun, teman-teman pada datang ngasih portofolio, ngasih segala macam, networking juga ngasih, ya udah saya manfaatin. Mungkin nggak bisa langsung tuh, pasti mereka akan hilang, mungkin omset kita terganggu. Tapi sebenarnya pada saat kita udah nyadar bahwa kakak mereka cuma manfaatin keberadaan saya doang nih, ya udah saya udah mulai menjajakan kepada klien-klien yang sebenarnya prospektus. Dan itu yang terjadi di sini. Pada tahun kedua saya udah mulai menjajakan kepada beberapa klien yang kira-kira bisa fair lah secara market gitu. Nah itu pun challenge-nya dari internal ada lagi. Saya kan di sini berpartner dulu. Saya punya partner ternyata nggak setuju. Mereka lebih prefer untuk punya teman-teman yang baik, sosok baik, datang ke sini kelihatan rame, mondar-mandir kelihatan gitu, tapi nggak ada hasilnya gitu. Akhirnya nah saya udah mau mulai untuk mencari quality client nih. Quality client seperti apa yang di luar itu, tapi harus paralel sebenarnya dia dimulai. Kapan mulainya ya sudah kesadaran kita aja. Ya alhamdulillah sih so far sih kita banyak dapat klien yang benar-benar tetap dari temen, tetap dari kenalan kita. Tetapi bisa kita trade, mereka juga bisa dapatkan service dari kita, mereka juga bisa membayar kewajiban mereka ke kita sesuai dengan harga market. Susah nggak? Susah. Tapi ya harus kita lakukan. Kalau apa? Kalau kita ingin usaha kita tetap jalan, running. Usaha ini itu kan melibatkan banyak orang di sini yang bekerja sama kita. Mereka butuh untuk kita gaji, alat-alat butuh kita perbaharui, kita butuh bayar listrik segala macam. Itu dapat dari mana? Dari hasil usaha itu. Sorry ya teman-teman yang ngerasa aja nih, yang lu pada udah jarang kesini gara-gara sempat gue naikin harga, padahal itu masih harga lebih murah dari harga market, dan lu kabur dan lu gak pernah datang lagi. Lu bangke sih. Ya itu sekedar keluh kesah gue. Semoga kalian gak ngalamin seperti ini sih, sekedar menginspirasi aja ya. Salam Garuda, salam Indonesia, salam NKRI.